Batasan ini Kapan? ya masih makan Kue. Kue setengah dina. Bagaimana mungkin rumahnya akan jadi surga kalau rumahnya tidak dipakai zikrullah? Jadi jangan mengandalkan kata ayah kiai, hutang yang bayarin Allah meneng beli kebun modal. Enggak gitu ya. Jadi berusahanya bersama, kerjanya bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Panjenengan Nabi Allah mentarinya umat, panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang punya duit ini jawabnya lembek. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dong baru asik. Syukur kepada Allah. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam, baginda alam, habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad. Saya jauh-jauh datang dari Kabupaten Bekasi, tepatnya di kota Cikarang, tidak sia-sia. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Rob, saya tidak minta diundang. Saya tidak pernah doa minta jadi mubalik, apalagi jadi kiai. Tapi alhamdulillah dengan izin dan iradat Allah, hampir setiap hari pengajian selalu ada. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, sekiranya apa yang menjadi langkahku ada manfaat dan barokah, maka sampaikanlah aku ke tempat itu. Tapi sekiranya tidak ada manfaat dan barokah, lebih baik jangan kau sampaikan saya ke tempat itu. Sore ini saya sampai enggak? Sore hari ini saya sampai? Sampai. Yakin kalau di sini ada barokah? Yakin di sini ada syafaat Rasulullah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apabila penduduk satu kampung iman, apa katanya? Iman. Apa iman? Apabila penduduk satu kampung iman, apa katanya? Iman. Atau percaya, dalam bahasa artinya percaya kepada siapa? Allah. Percaya kepada Allah. Setelah percaya, setelah iman, iman saja tidak cukup, harus dibarengin dengan takwa. Takwa artinya adalah patuh. Setelah percaya maka harus patuh. Jawab coba. Setiap percaya harus patuh. Percaya tok nggak jadi. Patuh tok tanpa iman juga nggak jadi. Jadi iman dan takwa tidak bisa dipisahkan. Percaya, contoh yang kasih hidup kita siapa? Yang mencukupi kebutuhan kita siapa? Allah. Termasuk sore hari ini kita kumpul, siapa yang mengumpulkan? Allah. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang mengatur roda kehidupan ini adalah Allah. Adanya musola di tempat ini, saya sore hari ini sampai ini adalah Allah. Betul? Setelah itu patuh. Disuruh apa kita kumpul? Disuruh apa? Disuruh ngaji. Maka siap, gak bubar sebelum selesai. Siap. Andaikan ada di antara jamaah datang ke sini pulang duluan, itu hanya iman tapi tidak takwa. Betul gak itu?
Karena kalau sudah tahu niatnya dari rumah, Allah yang menggerakkan. Langkah kakimu berjalan, Allah yang memperjalankan. Setelah itu opo jare Gusti? Ya, takwa. Apa yang terjadi di tempat ini, apa yang disampaikan ayah menyakiti hatimu, menyinggung perasaanmu, terima. Khairihi wa syarrihi minallah. Karena baik dan buruk, apa yang aku sampaikan minallah ilallah. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika penduduk Kedung Oleng, betul, iman takwa kepada Allah, palurahnya iman takwa, Pak RT-nya iman takwa, DKM musolahnya iman takwa, ibu-ibu muslimatnya iman takwa. Iman takwa enggak ibu-ibu muslimat? Yakin? Ketika semuanya itu sudah bertakwa, maka Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah turunkan berkah dari langit dan dari buminya Allah. Kemanapun kita melangkah, ke sawahnya barokah, ke masjidnya barokah, ke pasarnya barokah, kumpulnya barokah, rumah tangganya barokah, apa yang dimakan barokah, anak keturunannya barokah. Alhamdulillah. Apa itu barokah? Khairun ilahiyun. Barokah adalah kebaikan dari Allah. Ma huwal barokah. Apa itu barokah? Apa itu karomah? Apa itu mukjizat? Kalau turunnya kepada Nabi namanya mukjizat. Apa katanya, Bu? Kalau turunnya kepada kekasihnya Allah namanya karomah. Kalau turunnya kepada saya, kepada sampean sedoyo, namanya barokah. Mau mukjizat, mau karomah, mau barokah, podo wae iku namine khairun ila, kebaikan dari Allah. Ini yang kumpul sore ini, tanpa kebaikan dari Allah tak mungkin engkau mau kumpul. Bercanda. Jadi orang yang duduk malam, malam, yang duduk sore hari ini di tempat ini adalah orang-orang yang mendapat kebaikan dari Allah. Bukan lantaran ayah, bukan lantaran poro kiai, bukan lantaran panitia. Itu bagian daripada asbabiyah. Tapi pada hakikatnya engkau sore hari ini bisa kumpul, inilah suatu kebaikan dari Allah yang hadir mendapat berkah dari Allah. Maka semoga keberkahan yang didapat sore hari ini dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Amin ya robbal. Orang dapat berkah itu hidupnya enak, walaupun mungkin ekonomi pas-pasan, masalah tetap ada, rewel istri tetap jalan, suami mungkin kurang perhatian tetap ada. Tapi ketika orang itu di dalam hatinya dapat barokah, akan merasakan ketenangan. Tetap akan merasakan ketenangan. Saya mau tanya, pilih uang, pilih tenang? Yang benar. Bapak-bapak catat tuh, Pak. Ternyata ibu-ibu orang Kedung Oleng gak butuh uang, butuhnya tenang. Ada uang baru tenang, kan gitu ya, Bu? Betul. Ketenangan ini suatu harta yang sangat berharga dalam hidup. Makanya Al-Quran menegaskan, ya ayatuhal nafsul mutmainnah. Orang yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang memiliki jiwa yang tenang,
Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang memiliki jiwa tenang. Sholat tidak akan pernah baik sholatnya kalau tidak tenang. Duduk semacam ini tidak akan enak kalau tidak tenang. Maka yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang memiliki jiwa yang tenang. Siapa mereka orang yang memiliki jiwa yang tenang? Orang yang memiliki keriduan kepada Allah. Setelah dia meridho, maka Allah akan meridhoi. Setelah Allah meridhoi, maka akan ada ketenangan dalam jiwanya. Dan gak usah khawatir, karena manaqib yang dibawa Ustaz Syarif ini adalah amaliyahnya Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya juga rois di Kabupaten Bekasi di NU, ya. Jadi yang kita bawa adalah amaliyah Nahdlatul Ulama. Kita derek para kiai. Saya dipesan oleh guru saya, kamu kalau ikut organisasi jangan yang lain, cukup di NU saja. Ya, kenapa? Karena NU adalah karomah. NU adalah karomah. Kenapa karomah? Karena NU didirikan oleh wali, oleh ulama. Maka kita duduk di rumahnya ulama akan terciprati barokah ulama. Betul apa tidak? Mungkin saya nggak baik-baik amat, saya nggak alim-alim banget, tapi karena duduk di rumahnya orang yang soleh, duduk di rumahnya orang yang alim, maka terciprati kebarokahan, kesolehan dan kealiman orang yang soleh dan yang alim. Paham apa tidak ibu? Paham apa tidak ini? Ayo masuk, duduk ikut pikiran, doakan orang tuanya setiap minggu, doakan leluhurnya para kiai ulama walinya Allah setiap saat. Kita nggak usah berdebat dengan siapapun. Sekarang bangsa yang sebagaimana kita ketahui sedang banyak orang yang berselisih. Ada yang bertanya, bagaimana ayah? Mana yang benar? Mana yang salah? Saya katakan semuanya benar. Betul nggak? Semuanya benar. Kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Ternyata Allah tidak hanya mampu membuat satu macam cara, Allah punya macam cara untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Betul apa enggak? Umatnya Rasulullah ada yang diberikan keras oleh Allah, ada enggak? Ada juga yang diberikan santun. Muhammadur Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Muhammad adalah utusan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka itu keras terhadap bentuk kekufuran, tapi pun demikian mereka tetap berkasih sayang. Jadi boleh dua cara, ya. Ada yang keras, ada yang santun. Dua-duanya ini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Begitupun dengan para pendakwah, para kiai, umat Islam. Kapan waktunya keras, ya kita keras. Kapan kita berlemah lembut, ya kita harus berlemah lembut. Ini adalah kelengkapan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wes, saya kasih tahu. Sekarang gak usah lagi yang namanya kita berkelompok-kelompokan. Betul nggak? Apapun organisasinya, kalau bisa lewat peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga umat Islam Indonesia dirukunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, betul. Di NU banyak kiainya apa tidak? Di kelompok sebelah banyak kiainya apa tidak? Di NU ada habaibnya apa tidak? Di sebelah ada habaibnya apa tidak? Mereka adalah saudara-saudara kita. Maka ayo jangan kita perbesar masalah. Lebih baik di setiap acara Isra wal Mi'raj, tawasulan, manakiban, maulidan, kita isi untuk doa yang terbaik untuk bangsa agar negara ini berada dalam kerukunan dan kedamaian. Alhamdulillah. Perkara aliran Rasulullah sudah bilang,
Di akhir zaman Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dengan banyaknya aliran-aliran ini, saya justru bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti saya mengikuti Nabi yang benar. Benar nggak? Di mana benarnya? Karena ucapan beliau beberapa abad yang silam ternyata terbukti, ternyata terwujud. Islam sekarang terpecah menjadi beberapa kelompok, beberapa bagian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah memang utusan. Alhamdulillah. Kita nggak perlu mencari siapa yang terbaik di antara kita. Saya mau tanya, semua di antara kita ini mengatakan kita ahlus sunnah wal, benar gak? Orang Wahabi mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah. Warga NU mengatakan saya ahlus sunnah. Ketika dibilang mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah, terima apa tidak? Terima apa tidak? Maka alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang berhak untuk menghakimi adalah Allah. Kita tak perlu ribut. Ayo derek, ikuti saya saja ulama-ulama para kiai yang sudah mengajarkan kita. Setuju? Setuju? Ya, sebelum saya lanjutkan, supaya acara pada sore hari ini tambah berkah, saya belum ngaji nih. Ibarat main dangdut itu baru intro. Masih siap dengerin? Masih siap dengerin? Saya belum ngaji, ini baru intermezzo, baru intro ya. Ayo wiridan dulu sebentar, setuju? Tadi saya bilang iman harus dibarengi takwa. Kalau saya bil iman dan takwa, maka kalau ada yang pulang saya doain suaminya kawin lagi. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak pulang duluan belum doa, saya doain. Doain apa ya? Banyak duit, usahanya lancar. Boleh wiridan dulu sebentar supaya tambah berkah lagi ya. Luruskan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama datang kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya tirakat 25 tahun. Kata Allah, turun. Saya tidak butuh tirakat kamu. Assalamualaikum ya Rabb. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya kiai. Turun. Saya nggak butuh kiai, kata Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya presiden Indonesia. Turun. Saya nggak butuh presiden. Betul nggak? Betul nggak? Ketika kita menghadap Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah bertanya, siapa engkau? Panjenengan ya Rabb. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ilmu punya panjenengan ya, tapi kamu kan pejabat, jabatan milik panjenengan. Tapi kamu ini orang kaya, kekayaan milik panjenengan. Itulah sholat. Sholat yang demikian maka akan membawa dan mencetak jiwa kita menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Maka sholat adalah menjadi penentu makmurnya suatu bangsa. Sholat akan menjadi sebuah penentu sejahteranya sebuah rumah tangga. Betul? Ketika anak sholat, istri sholat, suami sholat, keluarga sholat, maka akan terhindar dari perbuatan buruk, maka rumah tangganya akan penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, mintalah engkau semua kepadaku dengan jalan sabar dan sholat. Apa sih itu sholat? Allahu Akbar. Namanya apa? Takbiratul ihram. Kalau begini namanya apa? Kalau sholatnya mana? Sholatnya mana? Saya mau tanya, sholatnya di mana?
Allahu Akbar. Itu namanya apa? Takbiratul. Allahu Akbar. Namanya? Yang Allah perintahkan sholat. Saya mau tanya, sholatnya mana? Bukan. Nandang mana? Coba tunjuk mana? Bukan, ini dadaku. Ayo yang di depan nunjuk. Nandang mana? Hidung ini, Bu. Nandangnya mana? Betul gak? Sholat itu pun bukan gerakan tapi rohani. Betul gak? Maka banyak orang mengerjakan sholat ke masjid tidak terketinggalan. Waktunya maghrib datang ke musola, asar datang ke musola, subuh datang ke musola, tapi iri selalu ada dalam hatinya karena hanya jasadnya yang takbiratul ihram, ruhnya tidak sholat kepada Allah. Betul gitu? Betul apa betul? Sholatnya hanya gerakan. Sementara Allah memerintahkan aqimis sholah lil dzikri, dirikan sholat untuk mengingat. Betul, dirikan, bukan kerjakan sholat, dirikan sholat. Sholat yang kamu kerjakan ketika asar, bawa ke rumah tangganya, bawa kepada lingkungannya. Kalau yang pejabat, bawa kepada jabatannya. Kalau yang kiai, bawa ke pesantrennya, sehingga akan penuh dengan akhlakul karimah yang baik, baik hablum minallah ataupun hablum minannas. Orang yang sholat akan terjaga akhlaknya. Sholat, ruhaninya harus sholat. Jadi kita takbiratul ihram, kita ruku, kita sujud, percuma kalau tidak merasa kita takbiratul ihram yang mengangkat tangan ini siapa? Allah. Andaikan Allah tidak mengangkat tanganku dan tanganmu, pernah lihat mayat? Mayat suruh takbiratul ihram bisa? Maka tangan ini bisa mengangkat karena Rahman dan Rahimnya, karena kasih sayangnya. Andaikan tidak ada kasih sayangnya Allah, mustahil tangan ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang beriman begitu disebut, begitu mendengar ayat-ayatnya Allah, maka akan bergetar hatinya. Beda sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin indah suaranya, semakin menerawang. Ingat Hud, ingat Hud. Nangis memang, tapi bukan karena sedih, terharu ingin berjumpa dengan Allah. Nangisnya karena nggak punya. Mana orangnya, mana? Akur apa tidak itu? Setuju apa tidak? Bener apa enggak begitu? Maka untung kita orang untung kita orang ada tawasul, ada wasilah. Betul? Yusyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Andaikan kita nggak bertawasul, andaikan kita nggak derek sama kiai, sholat kita ora jelas. Betul apa betul? Iya Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terhindar semuanya dari itu. Bukan dunia lagi orang sholat itu yang dilihat, tapi bagaimana melihat keindahan Allah. Nih, orang yang jiwanya sholat, ruhnya sholat, zikir kepada Allah, diajak sama temennya, Pak, yuk kita jalan-jalan ke Jadi Maju. Apa? Jalan-jalan ke Jadi Baru. Oh tidak. Kenapa? Jadi Baru memang indah, Kali Goa memang indah, tapi tidak seindah di kamarku. Bener apa enggak? Ini orang yang orang sholat. Emangnya ada apa di kamar kamu? Ada istri saya. Iya dong, sebelum hakikat kan syariat dulu. Betul enggak?
Orang yang selalu bersama dengan Allah tidak ada keindahan, gak senang jalan-jalan karena hatinya sudah puas walaupun selalu di kamarnya terus-terusan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Kali Gua indah nggak? Kali Gua indah nggak? Gunung apa lagi? Gunung Selamat indah apa tidak? Di Purwokerto ada apa wisata? Tahu. Di hati ibu ada apa? Ada aku tentunya. Alhamdulillah. Batu Raden indah, Kali Gua indah, Jadi Baru memang indah, mempesona, memanjakan mata. Itu bagi kita yang memang mencintai dunia. Beda dengan orang yang sholat, beda dengan orang yang berzikir. Semua tidak ada yang indah melebihi keindahan Allah Subhanahu. Karena yang indah hanya Allah. Bayangkan kalau Kali Gua saja indah, bagaimana yang menciptakannya? Betul apa tidak? Maka penting gak zikir nih? Penting gak zikir nih? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yakin, sun yakin. Ada dua orang yang akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Siapa beliau? Yang pertama adalah ahlul Quran, yang kedua adalah ahlul zikr. Yang pertama orang yang ahli Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia paham Al-Quran dan melaksanakan serta mengamalkan Al-Quran. Pendengarannya Al-Quran, lisannya Al-Quran, ucapannya Al-Quran, gerak perbuatannya Al-Quran. Juga orang yang ahli zikir, orang yang ahli zikir, matanya zikir, kupingnya zikir, mulutnya berzikir, melangkahnya berzikir, menyentuhnya berzikir. Itulah orang yang paling bahagia di dunia ini. Mudah-mudahan semua yang hadir seperti itu. Amin ya Rabbal. Saya dan kita semua terciprati barokah orang-orang yang ahlul Quran. Amin. Saya dan kita semua yang kumpul sore hari ini terciprati barokah orang-orang yang ahlul zikr. Amin ya Rabbal alamin.